Halo Soccer Mania, pastikan tonton sampai tuntas karena ada 28 informasi penting hari ini yang gak boleh kalian lewatkan. Mari kita bahas. Kita mulai dari berita pertama. Peralihan di tubuh timnas Meksiko sudah disusun rapi. Rafael Marquez dipastikan naik jadi pelatih kepala begitu Piala Dunia 2026 selesai. Selama ini, ia jadi tangan kanan Javier Aguirre. Jadi proses adaptasinya nyaris tanpa jeda. Direktur tim nasional Julio Davino menyebut ini langkah lanjutan, bukan keputusan mendadak. Dengan latar karir di Barcelona dan pengalaman melatih di sistem yang sama, Marquez diharapkan memimpin generasi baru tanpa mengubah fondasi yang sudah dibangun. Berbicara soal regenerasi, anak legenda satu ini pun mulai dipantau. Perkembangan Cristiano Ronaldo Junior mulai jadi bahan pertimbangan serius di Al Nassr. Menjelang usia 16 tahun, dia masih ditempa di akademi, tapi performanya bikin staf teknis terus memantau lebih dekat. Laporan lokal menyebut klub sedang menyusun jalur perkembangan yang pas, termasuk opsi ikut latihan tim utama musim depan, bukan keputusan instan, karena progresnya bakal diuji dulu beberapa bulan ke depan. Kalau konsisten, ini bisa jadi pintu awal menuju level yang lebih tinggi. Nasib berbeda justru dialami pemain senior yang gagal bersinar di Belanda. Baru datang Februari dari Chelsea, Raheem Sterling belum benar-benar menyatu di Feyenoord. Lini depan yang diharapkan tajam justru terlihat tumpul. Di sisi lain, Robin van Persie mencoba meredam situasi. Ia menekankan proses kebugaran Sterling yang belum maksimal, sambil tetap menuntut kontribusi lebih dalam permainan. Menurut laporan yang beredar, klub tak berniat memperpanjang masa tinggalnya jika tak ada lonjakan performa. Kisah ini terasa singkat yang tak pernah benar-benar berjalan. Kontras dengan Sterling, barisan penyerang Lens justru sedang menggila. Lens tampil dominan saat mengajar Toulouse 4-1 di semifinal Coupe de France di Stade Boulaert de l'Elysée. Florian Thauvin membuka pesta lewat penalti di menit ke-12, lalu ikut andil saat Alan Saint-Maximin menggandakan keunggulan di menit ke-18. Toulouse sempat membalas lewat Santiago Hidalgo, tapi Matteo Udol di menit ke-39 dan Adrien Thomasson di menit ke-74 memastikan kemenangan nyaman tuan rumah. Hasil ini mengantar Lens ke final pertama sejak 1997-1998. Mereka kini tinggal selangkah lagi memburu trofi Coupe de France perdana dalam sejarah klub. Usai pesta gol di Prancis, kabar finansial datang dari sang raksasa. Tekanan finansial sempat membatasi langkah Paris Saint-Germain di bursa transfer, terutama karena beban gaji yang membengkak. Situasi itu perlahan dibenahi. Laporan Diario Sport menyebut PSG melakukan pemangkasan besar hingga neraca mereka kini jauh lebih sehat dan sudah patuh aturan finansial fair play UEFA. Kondisi ini otomatis membuka ruang gerak yang lebih luas. Meski begitu, Luis Enrique justru memberi sinyal tak akan banyak bongkar pasang skuad. Walau PSG menahan diri, Bayern justru ingin mempermanenkan pemain pinjamannya. Situasinya belum pasti buat Nicklas Jackson di Bayern Munchen meski masa pinjamannya belum lama berjalan. Sejak datang September 2025, striker milik Chelsea itu pelan-pelan membuktikan diri. 9 gol dan 4 assist dari 28 laga. Laporan Bayern Germany via Rahman Osman menyebut Vincent Kompany terpikat etos kerja dan kontribusinya. Keputusan akhir memang menunggu musim selesai, tapi arahnya mulai terlihat. Kalau konsisten, bertahan di Munchen terasa masuk akal. Sambil menunggu kepastian Jackson, mari tengok laga dramatis di Italia. Inter Milan menang susah payah 3-2 atas Como pada leg kedua semifinal Coppa Italia 2025-2026 di Giuseppe Meazza. Setelah agregat berakhir 3-2 untuk Nerazzurri, Como sempat unggul lewat Martin Baturina menit ke-32 dan Lucas Dacuna menit ke-48. Sebelum Inter membalas lewat Hakan Calhanoglu menit ke-69 dan menit 86 dan Petar Sucic menit ke-89. Hasil ini memastikan Inter melaju ke final Coppa Italia dan menjaga asa meraih gelar domestik musim ini. Inter kini menanti pemenang Atalanta versus Lazio di partai puncak. Setelah Inter melaju, kabar kurang sedap datang untuk winger Roma. Kisah panjang Stefan El Shaarawy di AS Roma mulai menemui ujung saat kontraknya tak diperpanjang. Keputusan itu muncul dari manajemen, seperti dilaporkan jurnalis Nicolas Kira yang memilih berpisah di akhir musim. Winger 33 tahun itu pun bakal pergi gratis pada Juni nanti. Menariknya, Genoa sudah bersiap menawarkan kontrak 2 tahun plus opsi tambahan. Buat Roma, ini efisiensi skuad, tapi buat El Shaarawy, ini peluang terakhir membuktikan dirinya belum habis.
Masih dari Serie A, aksi indisipliner Lukaku berujung sanksi berat. Romelu Lukaku bikin Napoli naik pitam setelah diam-diam latihan dengan pelatih pribadi di Belgia tanpa izin klub. Menurut laporan Football Italia, manajemen sempat mendesak dia balik sebelum 31 Maret sambil mengancam bakal dicoret dari tim utama. Nyatanya, Lukaku baru muncul lagi 19 April. Akibatnya jelas, denda 150.000 euro, sekitar 20% gajinya sebulan. Di lapangan pun kontribusinya belum terasa, baru 1 gol dari 6 laga. Dengan kontrak tersisa setahun, Napoli kini seperti menunggu momen tepat untuk berpisah. Di tengah drama pemain, Lyon justru menarik minat bos Ferrari. Situasi kepemilikan Olympique Lyonnais belum stabil, membuka celah bagi pemain baru masuk. Dari laporan Tuttosport, nama John Elkann mulai muncul. Sosok yang memimpin Ferrari dan punya pengaruh di Juventus itu melihat Lyon sebagai proyek menjanjikan, basis fans kuat dan posisi bisnis besar. Tapi jalannya tidak sepi, beberapa investor lain juga siap masuk. Apalagi struktur di bawah Eagle Football Group masih menyisakan tanda tanya. Belum ada negosiasi resmi, namun arah ceritanya jelas, Lyon sedang jadi rebutan. Persaingan bisnis memang sengit, sama halnya negosiasi Barca untuk Bastoni. Langkah Barcelona belum sepenuhnya mulus saat buru Alessandro Bastoni. Meski laporan La Gazzetta dello Sport menyebut kesepakatan verbal kontrak 5 tahun sampai 2031 sudah di tangan, urusan belum kelar. Bek Inter itu bahkan sudah memberi lampu hijau untuk pindah dan siap membuka bab baru di Camp Nou. Masalahnya ada di meja negosiasi dengan Inter. Bandrol 70 juta euro jadi tembok besar. Bastoni dikabarkan siap ikut menekan harga, tapi kalau buntu ia juga tak keberatan bertahan. Selagi Barca menghitung dana, Athletic Club sukses mengamankan poin penuh. Athletic Club menang susah payah 1-0 atas Osasuna di La Liga bermain di San Mamés. Gorka Guruzeta di menit 15 jadi pembeda setelah memaksimalkan peluang. Sementara penalti Athletic sempat dibatalkan di awal laga. Jelang akhir, Athletic harus bermain dengan 10 orang usai Mikel Jauregui di kartu merah di masa injury time. Berkat hasil ini, Athletic Club berada di posisi ke-9 klasemen La Liga dengan 41 poin, sedangkan Osasuna tepat di bawahnya dengan poin 39. Kemenangan tipis juga diraih Madrid lewat drama di menit akhir. Real Madrid menang 2-1 atas Alaves di La Liga yang digelar di Santiago Bernabeu lewat duel yang baru selesai di menit akhir. Los Blancos tampil cukup dominan dengan tekanan sejak awal sampai akhir laga. Gol Madrid dicetak Kylian Mbappe menit ke-30 dan Vinicius Junior menit ke-50. Sementara Alaves membalas lewat Toni Martinez di menit ke-90 plus 2. Berkat hasil ini, Madrid berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan 73 poin, sedangkan Alaves berada di posisi ke-17 dengan 33 poin. Kemenangan Madrid tersebut semakin spesial bagi sosok bek legendaris mereka. Dani Carvajal akhirnya menembus angka 300 laga La Liga bareng Real Madrid, semuanya dengan seragam putih yang sama sejak awal karirnya di tim utama. Catatan ini bukan sekedar angka, itu cerminan konsistensi dan daya tahan di level tertinggi. Ia jadi pemain ke-24 Madrid yang mencapai angka tersebut. Di posisi bek kanan, perannya sering tak selalu disorot, tapi kehadirannya nyaris selalu bisa diandalkan. Dalam tim yang terus berubah, Carvajal justru jadi garis yang tetap lurus dari musim ke musim. Berbeda dengan Carvajal, masa depan Lewandowski di Spanyol kian abu-abu. Situasi Robert Lewandowski di Barcelona mulai terasa janggal. Kontraknya tinggal hitungan bulan, tapi belum ada tanda-tanda pembicaraan. Laporan Kadinasar menyebut bahkan belum ada tawaran resmi, apalagi negosiasi. Di sisi lain, Barca juga belum memberi gambaran peran sang striker musim depan. Lewandowski sendiri disebut lebih peduli sama perannya dibanding gaji. Masalahnya, klub justru membidik striker baru di musim panas. Selain Lewandowski, harapan Rashford untuk berkostum Blaugrana pun perlahan sirna. Kesempatan itu sempat terbuka lebar buat Marcus Rashford di FC Barcelona. Saat rapinya cedera, panggung seperti disiapkan khusus. Tapi alih-alih meledak, performanya justru datar, terutama di dua leg lawan Atletico Madrid di Liga Champions. Laporan The Athletic menyebut, Barca kini mulai ragu menebus opsi 30 juta euro. Bukan cuma soal harga, tapi juga dampak di lapangan yang belum terasa. Rashford sendiri ingin bertahan, tapi keputusan tampaknya bukan lagi di tangannya. Rashford sedang buntu, tapi Bellingham justru asik berinvestasi di kriket.
Langkah Jude Bellingham tak lagi cuma soal sepak bola. Ia diam-diam masuk dunia kepemilikan tim dengan membeli 1% saham Birmingham Pony senilai 800.000 pound sterling. Seperti dilaporkan BBC, tim ini sebelumnya sudah dipegang mayoritas oleh Warwickshire, sementara 49% jatuh ke Naked Group yang juga punya Birmingham City. Ketertarikan Bellingham bukan tiba-tiba, ia pernah main kriket junior dan mengidolakan Ben Stokes. Walau Bellingham sedang berbisnis, Chelsea justru hancur di tangan Brighton. Brighton tampil dominan saat mengejar Chelsea 3-0 di Premier League di Amex Stadium. Ferdi Kardioglou di menit ketiga membuka keunggulan cepat. Lalu Jack Hinshelwood di menit ke-55 dan Danny Welbeck menit ke-90 ikut berpesta memastikan kemenangan tanpa balas. Chelsea nyaris tak memberi perlawanan berarti, bahkan minim ancaman sepanjang laga. Kemenangan ini mengangkat posisi pasukan Fabian Hurzeler naik ke urutan 6 dengan 58 poin, unggul 2 angka dari London Biru di bawahnya. Kekalahan itu memperpanjang rekor terburuk The Blues selama 1 abad. Chelsea benar-benar kehilangan arah di fase akhir musim. 5 laga terakhir Premier League berubah jadi rangkaian kekalahan tanpa 1 gol pun. Dimulai dari dipukul Brighton 3-0, lalu tumbang tipis dari Manchester United dan Newcastle. Diselingi kekalahan telak dari Manchester City serta Everton. Catatan Opta menyebut, ini pertama kalinya dalam 114 tahun mereka kalah 5 laga liga beruntun tanpa mencetak gol. Absennya Chelsea dari kompetisi Eropa terasa bukan lagi kemungkinan, tapi konsekuensi. Derita Chelsea belum seberapa dibanding Leicester yang resmi terjun bebas. Perjalanan Leicester City makin terasa pahit. Hasil imbang 2-2 lawan Hull City, seperti dilaporkan BBC Sport, memastikan mereka turun ke League One. Bahkan saat musim masih menyisakan 2 laga, jarak 7 poin dari Blackburn di posisi aman sudah tak terkejar. Ini jadi degradasi kedua beruntun setelah musim lalu terlempar dari Premier League. Ironisnya, semua terjadi kurang dari 1 dekade sejak kisah dongeng juara 2015-2016. Kini, klub yang dulu menantang logika itu justru menghadapi realita baru, memulai lagi dari bawah. Saat Leicester menangis, Coventry justru berpesta pura merayakan gelar juara. Coventry City memastikan gelar EFL Championship 2025-2026 setelah menang telak 5-1 atas Portsmouth di Coventry Building Society Stadium. Ebron Master-Clark mencetak 2 gol, disusul Haji Wright, Keane Kessler-Hayden, serta bunuh diri Bregan Pole. Sementara Portsmouth hanya membalas lewat Adrian Segesic. Hasil ini membuat tim asuhan Frank Lampard tak terkejar di puncak klasemen dengan keunggulan 10 poin saat musim masih menyisakan 2 laga. Dari kegembiraan Lampard, kita beralih ke tekanan hebat untuk Howe. Rentetan hasil buruk bikin posisi Eddie Howe makin disorot. 8 kekalahan dari 11 laga menyeret Newcastle United ke peringkat 14, jauh dari ekspektasi awal musim. Situasi ini memicu pertemuan penting, seperti dilaporkan The Guardian, antara Howe dan delegasi pemilik Saudi yang dipimpin Yasir Al-Rumayyan. Ia bahkan turun langsung ke Teesside, sesuatu yang jarang terjadi musim ini. Meski tekanan meningkat, Howe masih diberi ruang menyusun rencana transfer dan latihan. Tak cuma kursi pelatih, bintang Newcastle pun kini diincar Bayer. Performa Anthony Gordon lagi naik, tapi Newcastle United justru siap membuka pintu keluar. Klub paham kondisi finansial mereka lagi ketat usai rentetan hasil buruk, jadi penjualan pemain jadi opsi realistis. Dari laporan media Inggris, Bayern Munchen mulai mendekat walau baru berani di angka 55 juta pound sterling, masih jauh dari permintaan 75 juta pound sterling. Di sisi lain, sang pemain disebut cukup tertarik. Saga ini berpotensi jadi cerita panas musim panas nanti. Sama halnya dengan Newcastle, Spurs juga siap melepas pilar pertahanannya. Tekanan datang dari 2 arah, performa Tottenham yang belum stabil di Premier League dan kondisi finansial klub mulai bikin masa depan Christian Romero goyah. Dari situ, petinggi Spurs mulai melunak, siap melepas bek Argentina itu di angka 60-65 juta euro. Seperti dilaporkan Count Offset, Diego Simeone langsung melihat celah, menjadikannya target utama untuk memimpin lini belakang Atletico. Kalau benar dilepas, ini lebih terasa keputusan bisnis daripada sepak bola. Jual beli pemain memang rumit, namun posisi slot tetap aman. Tekanan sempat mengarah ke Arne Slot setelah musim keduanya di Liverpool berjalan tidak mulus. Performa naik turun bikin arah tim terasa belum stabil, tapi situasinya pelan-pelan berubah. Menurut Sky Sport, Liverpool justru makin dekat ke 5 besar dan berhasil menjauh 7 poin dari Chelsea. Target ke Liga Champions UEFA hampir tercapai, dan itu jadi alasan manajemen tetap percaya. Kini fokus bergeser ke musim panas saat pengganti Mohamed Salah mulai dicari.
menggantikan Salah tentu sulit dan nama Jarrod Bowen mulai diperdebatkan. Liverpool mulai dihadapkan pada kebutuhan tambahan daya gedor di sisi sayap, tapi opsi yang muncul justru tak sepenuhnya sesuai kebiasaan mereka. Laporan Dave Okop menyebut nama Jarrod Bowen masuk radar, apalagi jika West Ham United terdegradasi dan membuka peluang harga lebih murah. Masalahnya, kontrak Bowen masih panjang dan usianya mendekati 30, bukan tipikal rekrutan Liverpool FC. Meski begitu, catatan 8 gol dan 8 assist musim ini jadi argumen kuat. Lupakan sayap Liverpool karena United sukses mengamankan aset masa depannya. Lini tengah Manchester United sempat goyah saat kalah dari Leeds, ritmenya hilang dan kontrol pertandingan lepas begitu saja tanpa Kobbie Mainoo. Dari situ kelihatan jelas perannya bukan lagi pelengkap. Menurut laporan Samuel Lughurst, pembicaraan intens langsung bergerak cepat dan berujung kesepakatan verbal kontrak 5 tahun dengan kenaikan gaji signifikan. Di saat bersamaan, klub juga menyiapkan tandem gelandang bertahan baru untuk menopangnya musim depan. Kepastian kontrak Mainoo tampaknya dibarengi stabilnya performa Carrick sebagai pelatih. Kursi pelatih Manchester United sempat terasa menggantung tanpa arah jelas menuju musim depan. Di tengah ketidakpastian itu, Michael Carrick justru pelan-pelan mengubah situasi. Dipercaya sebagai caretaker, ia membawa tim yang tadinya berkutat di papan tengah naik hingga mendekati zona Liga Champions. Laporan Daily Mail menyebut, manajemen sebenarnya belum buru-buru menentukan pilihan, bahkan sempat menyaring banyak kandidat. Namun, faktor jadwal pelatih lain dan situasi kompetisi membuat Carrick unggul. 28 berita sudah kita bahas semua. Pastikan kalian gak ketinggalan berita bola besok dengan cara klik subscribe. Saya pamit, terima kasih Soccer Mania.